selamat berjumpa lagi di dalam acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, siapa saja yang menonton video siaran langsung ini. Saya pernah menjelaskan pada video yang lainnya itu bahwa di masa remaja saya itu dulu, saya masuk ke toko buku Kristen dan saya membaca di situ di toko buku itu, yang mana di situ ditulis di dalam bahasa Inggris, yang artinya orang Islam itu kafir. Jadi waktu itu saya kaget kenapa ada buku Kristen yang mengatakan orang Islam itu kafir. Pada waktu itu saya tertegun dan lama berpikir, tapi tiba-tiba saja muncul di dalam hati saya kata adil. Ya, kata adil, sehingga terjadilah semacam dialog di dalam diri saya bahwa orang Kristen itu mengatakan kepada Islam itu kafir dan orang Islam mengatakan orang Kristen itu kafir. Jadi adil menurut saya pada waktu itu, karena banyak orang Islam yang mengatakan orang Kristen itu kafir, ya, sehingga ada juga buku yang menulis orang Islam itu kafir. Jadi seri saja satu-satu. Pencarian saya itu mengenai kebenaran ini, itu waktu saya masih sekolah agama itu saya mulai termasuk salah satu permulaannya itu adalah di mana di dalam Al-Quran itu dikatakan bumi itu dihamparkan, ya, bumi itu datar. Jadi itu juga yang membuat saya waktu itu ragu kepada Al-Quran. Tapi saya tidak membenci Al-Quran, saya tetap mempelajari Al-Quran pada waktu masih di sekolah agama itu. Jadi selama hidup saya itu memang saya cenderung untuk belajar teologinya saja, ya. Jadi saya tidak terlalu tertarik mempelajari tata cara beribadah. Apalagi itu tata cara beribadah sangat bervariasi, ya. Bervariasi dia pendapat ulama di situ. Yang paling menunjang itu di dalam pelajaran ini adalah kitab-kitab sufi, ya. Kitab-kitab sufi yang saya baca. Di dalam kitab-kitab sufi itu banyak sekali pencarian-pencarian tentang Tuhan. Saya juga membaca itu kitabnya Buya Hamka, kemudian kitab-kitab klasik yang lain yang terlalu banyak saya baca, karena kalau tidak ada saya temukan itu di toko buku atau saya tidak punya uang untuk membeli buku, saya masuk ke perpustakaan dari suatu universitas di Makassar, yang universitas yang terkenal, ya. Di situ lengkap bukunya, mau baca filsafat, mau baca apa saja ada di situ. Jadi saya dulu itu termasuk namanya kutu buku, ya. Saya suka membaca saya suka membaca, mencari pengetahuan. Nah, jadi di waktu saya sudah agak besar itu, sudah berkeluarga, saya pernah ngomong sama saudaranya ibu saya, ya, bagaimana kalau kita pindah agama. Pernah. Tapi masing-masing waktu itu tertawa saja. Jadi tidak ada semacam kebencian itu. Kalau saya lihat dari om saya itu, dia juga tidak membenci agama Kristen. Karena waktu saya bertanya itu, dia tidak marah. Nah, kenapa itu demikian? Karena saya dan om saya itu memang suka mencari kebenaran, ya. Puji Tuhan. Siapa itu Tuhan? Kadang-kadang berpikir, ya. Kadang-kadang kami berpikir tentang kebenaran itu. Jadi waktu berjalan terus, akhirnya saya untuk lebih mendalami itu tentang Tuhan, saya bertarekat,
Ya. Namanya tarekat itu adalah tarekat Halawatiyah. Ya. Tarekat Halawatiyah saya terima itu bukan belajar, jadi berhadapan dengan guru, berjabat tangan, secara terima jadi ijab kabul. Ya. Jadi tapi itu sudah tarekat yang kedua yang saya terima. Jadi bukan tarekat pertama. Tarekat pertama yang saya terima itu sewaktu saya masih kecil, ya, sewaktu masih di SD. Karena bapak saya juga bertarekat. Namanya tarekat itu Tarekatul Muhammadiyah. Tapi Tarekatul Muhammadiyah itu bukan tarekat yang bukan Muhammadiyah seperti organisasi Muhammadiyah, ya bukan. Beda. Nah, kalau Tarekatul Muhammadiyah itu kita tidak boleh langsung kepada Tuhan menyembah, ya. Jangan langsung menyembah kepada Tuhan. Nah, karena ilmu kita tidak sampai di situ. Jadi menggantungkan harapan kepada Nabi. Jadi semuanya kita menggantungkan harapan kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya, maka kita masuk di dalam surga. Begitu maunya itu guru tarekat itu, guru Tarekatul Muhammadiyah. Kalau tarekat Halawatiyah, tarekat Halawatiyah itu yang disampaikan yang dipahami oleh Syekh Yusuf Tajul Halawati. Karena Halawatiyah itu sebenarnya terbagi-bagi juga. Jadi ada Halawatiyah Samaniyah, ada Halawatiyah Syekh Yusuf. Nah, kalau yang bersikir suaranya keras itu biasanya Halawatiyah Yusuf. Sebenarnya di penjelasannya agak ruwet juga karena bermacam. Jadi dari satu tarekat itu misalnya tarekat Halawatiyah itu sudah terpecah lagi berdasarkan kemampuan halifahnya. Jadi halifah itu semacam wakil dari guru besar. Jadi kalau guru besarnya itu ada wakilnya di tempat lain itu disebut khalifah. Khalifah untuk mengajar orang menerima ilmu agama yang lebih dalam. Jadi ada rahasia-rahasia agama yang tidak boleh diajarkan kepada orang. Nah, termasuk di guru Halawatiyah itulah saya ditanya. Waktu itu saya sementara biasa saja, terus saya ditanya. Kalau kamu mengatakan di dalam Ka'bah itu ada Allah di situ, itu kamu musyrik. Tapi kalau kamu mengatakan di dalam Ka'bah itu tidak ada Allah di situ, maka kamu kafir. Pada waktu itu guru tarekat itu tidak menjelaskan, hanya bertanya. Saya sendiri yang disuruh berpikir untuk memikirkan itu. Dan memang saya pikirkan itu. Yang itu butuh waktu yang lama untuk memahami itu. Nah, itulah ilmu-ilmu yang seperti ini yang saya gambarkan ini. Sehingga saya menegur itu Pak Ustaz Nandar, yang saya bertanya kepada Ustaz Nandar, yang kamu sembah itu siapa? Kalau orang Islam itu masih menjawab, saya menyembah Allah, itu orang Islam standar namanya. Ya, belum memahami betul siapa itu yang dia sembah. Dia masih masuk kategori menyembah nama. Jadi masalah menyembah nama ini bukan saya pikirkan sendiri, tapi memang guru agama atau orang yang tinggi ilmunya itu menyampaikan kepada saya, usahakan jangan menyembah nama. Jadi kalau menyembah nama itu ya bisa lah masuk surga, tapi belum sampai kepada ilmu tauhid yang yang berkelas lah, ilmu tauhid yang kelas tinggi. Ya. Kapan saya menemukan itu Yesus itu Tuhan? Karena memang saya suka belajar agama dan suka mendengarkan ceramah-ceramah agama melalui radio, melalui TV, melalui buku-buku. Saya mendengarkan itu ceramah agama.
Saya menemukannya di dalam Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu yang memang mendukung ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena pengertian Tuhan di sini memang berbeda dengan Allah. Ya. Kalau Tuhan itu nama sebutan umum, ya. Jadi siapa agama apa saja tentu dia mengatakan Tuhan. Sedangkan Allah itu ya berbahasa Arab. Dan kalau kita bandingkan lagi Allah di Al-Quran dengan Allah di Alkitab memang beda juga. Kalau Allah di Al-Quran itu namanya diri, ya nama dirinya Tuhan, nama zat. Karena hadis itu sebenarnya mengatakan Allah itu zat. Ya. Jadi Nabi pernah mengatakan jangan mencari zatnya Allah, tetapi carilah ciptaan Allah. Tapi kalau di Alkitab itu kan Allah itu roh, ya. Dan itu keluar langsung dari mulutnya Tuhan Yesus. Allah itu roh. Jadi di sini memang ada perbedaan antara ajaran dari Nabi Muhammad dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Kenapa bisa dikatakan itu Yesus Tuhan? Karena kalau dikaitkan dengan sejarah, itu yang namanya Tuhan itu seperti Fir'aun. Fir'aun kan menganggap dirinya Tuhan. Disembah, ya, jadi secara fisik memang orang sujud kepada Fir'aun. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai Tuhan yang kita terjemahkan sekarang ini. Nah, dulu itu raja, ya. Jadi sebenarnya misalnya Fir'aun itu kan raja, ya sama dengan Daud, Nabi Daud, ya Raja Daud atau Raja Sulaiman. Orang memang sujud kepada Fir'aun, orang sujud kepada Daud, orang sujud kepada Sulaiman. Nah, itulah yang nanti yang timbul terjemahannya untuk sekarang ini di Indonesia adalah Tuhan. Jadi kalau kita tahu sejarahnya itu bagus, ya. Kita tidak tersesat. Nah, karena memang istilah Tuhan ini baru muncul pada abad ke-17. Sebelumnya itu digunakan kata dewa. Nah, kalau istilah dewa ini digunakanlah untuk yang lebih tinggi dari raja. Jadi dewa itu sudah menceritakan tentang roh-roh. Jadi kalau orang dulu mengatakan dewa itu dikaitkan dengan roh. Sekarang kalau dulu raja, ya kalau yang bukan roh misalnya Fir'aun itu raja. Jadi itu juga yang diterjemahkan nantinya sekarang ini menjadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang Yesus itu apa? Ya kalau kita baca Alkitab, ya atau kita membaca Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama itu orang Yahudi menunggu datangnya seorang raja. Jadi memang untuk membebaskan dari penjajahan karena dijajah oleh bangsa Romawi, ya, dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka berharap-harap turunnya seorang raja yang bisa membebaskan bangsa Israel. Bangsa ya Israel sebenarnya karena Israel itu sudah terbagi dua, yaitu Israel Utara dengan Selatan. Yang Selatan itu Yahudi, ya. Yahudi. Jadi Yesus itu lebih tepat kalau dikatakan Yahudi karena dia ada di daerah selatan, Israel Selatan. Kemudian berjalannya waktu itu, ya begitulah bahwa yang saya baca di Alkitab itu Yesus itu adalah firman Allah. Nah, Yesus itu adalah firman kalamullah. Nah, bagaimana dengan di dalam Al-Quran? Ya dia juga kalamullah. Nah, inilah yang saya perdebatkan dengan Pak Nandar kemarin itu. Masalah kalam itu. Sebenarnya karena saya tidak terlalu konsentrasi, sebenarnya yang dimaksud itu Pak Nandar antara kata kalam dengan qala, ya. Qala berkata. Jadi misalnya kalau kata kul huwallahu ahad. Nah, itu kata kul di situ itu kata kerja dari kata dasar qala, ya. Qala. Nah, itu memang berbeda dengan kalama.
itu perkataan, firman. Kalau kalama, firman. Kalau qala, itu berfirman. Ya, jadi ada yang berfirman. Nah, itu mungkin Ustaz Nandar mendengar ini supaya terjawab apa yang dia pertanyakan kemarin. Itu kata qala dengan kalama, kalam. Ya, memang berbeda. Memang berbeda. Terus, di manakah di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ya ada beberapa ayat, jadi agak sulit itu memang saya membantah karena saya menemukan beberapa ayat. Misalnya di Quran 4361, ya, itu di situ Yesus memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh para murtadin ya, pada murtadin yang lain. Kalau saya jelaskan lagi ya, yaitu sebenarnya hanya tergantung diri Anda apakah mau menerima atau tidak. Sebenarnya ini sudah banyak yang menjelaskan bahwa Yesus itu memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh ulama lain dikatakan, ditafsirkan sebagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kata-katanya itu yang pengetahuan di situ bukan tanda-tanda. Kalau diperhatikan kata per kata daripada ayat itu memiliki pengetahuan. Ya. Kalau memiliki pengetahuan, kalau di Alkitab itu Yesus menjawab hanya Bapa yang tahu, ya karena Yesus masih ada di dunia kan, dia berposisi sebagai nabi. Sedangkan kalau dia sudah terangkat ke langit, dia berposisi sebagai raja, ya. Dia berposisi sebagai raja yang akan menghakimi dan akan turun lagi untuk menghakimi. Kalau sebelumnya itu, sebelum Yesus dilahirkan, dia berposisi sebagai firman, ya, perkataan firman Allah. Karena ya baik di dalam Al-Quran maupun di Alkitab itu dikatakan Bapa itu atau Allah itu, dirinya Allah itu tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Jadi itu juga yang saya tanyakan kemarin ke Nandar. Saya mau mendapat penjelasan apakah Allah itu yang sendiri yang berbicara. Ya. Kalau dari Al-Quran itu bukan Allah sendiri yang berbicara, tapi menciptakan bicara, menciptakan firman, ya, jadi menciptakan perkataan. Beda kalau qala itu berkata. Tapi bagaimana caranya Tuhan berkata di dalam Al-Quran? Ya itulah yang saya jelaskan kemarin bahwa ditulis oleh qalam. Nah, jadi berbeda lagi di sini. Kalam dengan kalam ya beda lagi. Kalau qalam itu pena, kalau kalam ya perkataan kalama, perkataan firman. Kemudian di Quran surat 345. Nah, Yesus terkemuka di dunia di situ dan di akhirat. Itu kalau terkemuka di dunia jelas. Kalau di Indonesia ini yang terkemuka siapa? Ya Pak Jokowi. Dia itu adalah presiden. Ya, jadi kalau terkemuka di dunia, ya presidennya dunia. Presidennya dunia. Karena di perjanjian lama itu yang dinanti-nanti adalah raja, maka tidak disebut presiden dunia, tapi raja dunia. Jadi Yesus itu raja dunia, raja yang dinanti-nanti. Ya. Tapi Yesus tidak mengapresiasi kerajaan dunia. Beliau itu mengapresiasi kerajaan surga. Ya. Jadi bukan karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi siapa yang tidak percaya kepada Yesus, ya dia berasal dari iblis. Kemudian itu yang terkemuka di dunia. Kemudian Quran 31-34. Ya, itu pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Ya, jadi baik Bapak maupun anak, kalau saya jelaskan ini dari sisi Alkitab, itu tahu tentang hari kiamat. Tetapi kalau dalam Al-Quran memang ditegaskan bahwa karena itu Allah di dalam Al-Quran itu nama pribadi, dikatakan hanya Allah yang tahu
Ya betul. Sama dengan misalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan, kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu Allah. Karena maksudnya di situ Al-Quran, nama diri. Jadi kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu dirinya Allah. Jadi sudah sesuai dengan Trinity, ya, ajaran Trinitas. Kan baru ditarik satu garis itu ke atas, Bapak di atas, Bapak bukan anak. Jelas sudah sesuai dengan Al-Quran kalau dikatakan Bapak bukan anak. Jadi saran saya kepada yang mempelajari Trinity, ya jangan dulu masuk ke garis-garis yang lainnya sebelum paham. Jadi pahami dulu baik-baik itu. Satu garis saja dulu dipahami. Jadi Bapak bukan anak. Nanti mantap di situ baru pindah ke garis yang lainnya. Bapak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan anak. Jadi situ segitiga. Kemudian jangan sekali-kali menarik satu garis ke dalam. Tertulis di tengah-tengahnya itu Allah. Kalau tidak tahu yang di luar. Nanti mantap yang di luar baru tarik garis ke dalam. Nah itu kalau belum paham yang di luar baru masuk ke dalam, nah itu otakmu bisa konslet itu. Tidak paham. Kemudian Quran 4171 ya Yesus itu kalamullah. Kan saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang dalilnya bahwa Yesus itu Tuhan yaitu ada di dalam Quran 4171. Yesus itu kalamullah. Jadi bukan di situ qala. Jadi itu yang diperdebatkan kemarin saya dengan Nandar. Ya saya agak lupa sedikit saja di situ bahwa yang dia maksud itu qala, ya, qala dengan kalama. Itu memang berbeda. Ya. Kemudian di Quran surah 19:19 juga di situ Yesus itu suci, jadi roh yang suci. Jadi kalau mau menyangkal ini sulit sekali. Ya, sulit untuk menyangkal bahwa satu-satunya yang suci itu ya Yesus itu. Karena dia roh Allah, rohnya, roh yang ditiup ke dalam tubuh. Ya, ke dalam tubuhnya Maryam. Yang meniupkan itu malaikat Allah. Malaikat Allah kalau menurut yang saya pahami di dalam Alkitab, kalau dari Al-Quran juga sebenarnya malaikat, tapi cuma diberi nama Jibril. Jadi di situ saja lekat perbedaan sedikit itu. Kemudian yang ingin juga saya jelaskan di Quran 19:21 itu tanda bagi manusia ya bahwa dia rahmat Allah ya. Itu terkait dengan kelebihan-kelebihan Yesus di dalam Alkitab. Demikian pula di Quran 3:45. Nah, itu kalau Quran 3:45 itu hanya ada di dalam Injil Thomas ya. Jadi di mana Tuhan Yesus membuat burung. Nah, itu ada di Injil Apokrif. Jadi di sini saya lihat kalau di dalam Al-Quran ada yang sama dengan Injil Apokrif, tidak ada di dalam Alkitab yang kita lihat sekarang ini. Berbicara masalah keselamatan, kalau kita lihat itu di dalam Sahih Bukhari 24:12, jadi kan Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan, memberikan keselamatan. Nah, kalau cocok di dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan di situ bukan ibadah kita. Jadi setengah mati kita berpuasa, setengah mati kita salat, apa dan lain sebagainya. Lantas itu kita anggap bisa menyelamatkan. Kalau menurut Nabi Muhammad itu kasih sayang Tuhan. Itu hanya sayangnya ini permasalahan ini ada di dalam sahih hadis. Ya, tidak begitu jelas di dalam Al-Quran. Kalau yang saya temukan hanya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim 24:12, yaitu kasih sayang Tuhan lah yang masukkan kita ke surga.
Itu cocok dengan yang ada di dalam Matius 20:28. Di situ juga kasih sayang Tuhan yang membuat kita masuk surga. Jadi saya heran kalau ada orang Islam yang tidak mengakui ya Yesus itu Tuhan. Jadi sebenarnya bisa berposisi begini, Anda tetap Islam, tetapi Anda mengakui bahwa Yesus Tuhan. Itu sudah luar biasa karena saya juga membaca di Alkitab itu, siapa yang tidak melawan Yesus, itu adalah kelompoknya Yesus. Kan muridnya itu bertanya kepada Yesus bahwa ada orang yang berdoa seperti kita, tapi dia bukan kelompok kita. Terus dijawab oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak melawan kita adalah golongan kita. Tapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, ya harus dilaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Bapa ya, untuk masuk surga.